Fasisme adalah ideologi politik radikal otoriter yang menempatkan kepentingan negara di atas segalanya. Paham yang menjadikan seorang pemimpin diktator memegang kekuasaan mutlak, di mana segala bentuk oposisi dilarang dan ditindas dengan keras. Dalam sistem fasis, negara mengendalikan seluruh aspek kehidupan masyarakat dan menuntut kepatuhan total dari warga negaranya tanpa adanya ruang untuk kebebasan berpendapat. Fasisme tumbuh akibat dari ketidakstabilan ekonomi, krisis sosial dan rasa ketakutan terhadap penyebaran komunisme. Kondisi frustrasi massal yang kemudian dimanfaatkan oleh pemimpin otoriter untuk menjanjikan ketertiban dan kejayaan. Dengan retorika nasionalisme ekstrim, mereka perlahan melegitimasi pembatasan kebebasan sipil dan melemahkan lembaga pengawas seperti pers dan peradilan. Setelah berhasil meraih kekuasaan, pemimpin fasis mulai membongkar pilar-pilar demokrasi secara sistematis dari dalam kursi pemerintahan. Hukum dan konstitusi dimanipulasi untuk memperkuat kekuasaan eksekutif, sementara kelompok oposisi dan media kritis disingkirkan lewat intimidasi dan kriminalisasi. Ketika fungsi kontrol dan keseimbangan kekuasaan telah sepenuhnya lumpuh, pemilu yang tersisa hanya menjadi panggung formalitas tanpa kompetisi yang adil. Pada titik ini, demokrasi telah sepenuhnya mati dan bermutasi menjadi rezim fasis yang totaliter. Pasca Perang Dunia Pertama, ekspektasi Italia untuk mendapatkan perluasan wilayah yang signifikan di Balkan dan Afrika lenyap. Mereka merasa dikhianati oleh perjanjian Versailles karena sekutu tidak memberikan wilayah yang dijanjikan dalam Traktat London 1915. Kekecewaan mendalam ini menciptakan luka psikologis kolektif di kalangan masyarakat Italia, terutama para veteran perang yang merasa pengorbanan mereka di garis depan sia-sia. Di tengah situasi yang kacau, kondisi ekonomi Italia merosot tajam ke titik nadir. Inflasi melonjak tinggi, nilai mata uang lira merosot, dan angka pengangguran meledak. Kelaparan dan kemiskinan menjadi pemandangan sehari-hari di kota-kota Italia. Pemerintah liberal yang berkuasa dinilai lemah, korup, dan sama sekali tidak mampu mengatasi krisis multidimensi yang mencekik leher rakyat. Kondisi sosiopolitik semakin membara selama periode 1919 hingga 1920. Terinspirasi oleh revolusi Bolshevik di Rusia, Serikat Pekerja Sosialis dan Komunis di Italia melancarkan gelombang mogok kerja massal. Ketakutan akan runtuhnya tatanan kapitalis dan terjadinya revolusi komunis menjalar ke seluruh lapisan masyarakat Italia. Mereka mendambakan kekuatan baru yang mampu memulihkan ketertiban dengan tangan besi. Peluang emas ini ditangkap dengan sangat cerdik oleh seorang mantan jurnalis sosialis radikal bernama Benito Mussolini. Dilahirkan di Romagna pada tahun 1883. Mussolini muda adalah seorang aktivis yang sempat dikeluarkan dari Partai Sosialis Italia karena mendukung keterlibatan Italia dalam Perang Dunia Pertama. Perang mengubah pandangan politiknya secara drastis, memblokkannya dari internasionalisme kelas pekerja menuju ultranasionalisme yang agresif, di mana kepentingan negara ditempatkan di atas segalanya. Pada tanggal 23 Maret 1919, Mussolini mendirikan organisasi paramiliter. Organisasi awal ini menarik para veteran perang yang kecewa, kaum anarkis, dan pemuda nasionalis radikal yang haus akan aksi nyata. Istilah fasisme berakar dari kata Latin fasces, yaitu simbol kekuasaan dan otoritas kuno yang diadopsi oleh Kekaisaran Romawi. Gerakan awal Mussolini ini segera membentuk sayap paramiliter yang dikenal dengan sebutan pasukan kemeja hitam. Mengenakan seragam hitam yang terinspirasi dari pasukan elit Arditi era perang yang bertugas untuk menyerang markas-markas Partai Sosialis, menghancurkan percetakan surat kabar kiri dan mengintimidasi para pemimpin buruh dengan kekerasan fisik yang brutal. Kekerasan yang dilakukan oleh pasukan kemeja hitam seringkali didukung secara diam-diam oleh aparat kepolisian dan militer yang juga antipati terhadap komunisme. Para tuan tanah dan industrialis mengucurkan dana segar kepada gerakan Mussolini sebagai imbalan atas hancurnya gerakan pemogokan buruh. Dengan dukungan finansial dan pembiaran hukum, pengaruh fasisme menyebar dengan cepat dari wilayah utara hingga ke semenanjung Italia. Pada tahun 1921, Mussolini mengubah gerakan fasisnya menjadi partai politik resmi bernama Partito Nazionale Fascista. Dalam pemilihan umum, Partai Mussolini berhasil memenangkan kursi di parlemen dan memberikan Mussolini panggung legitimasi politik formal.
Mussolini menggunakan posisi ini untuk bermain di dua kaki. Ia tampil sebagai politisi moderat yang siap bernegosiasi di ruang sidang. Sementara pasukan kemeja hitamnya terus menebar teror di jalanan. Puncak dari strategi konfrontasi jalanan ini terjadi pada akhir Oktober 1922 dalam peristiwa legendaris yang dikenal sebagai Marsia su Roma atau Pawai ke Roma. Puluhan ribu anggota pasukan kemeja hitam dari berbagai daerah bergerak menuju ibu kota untuk menuntut pengunduran diri pemerintah liberal dan penyerahan kekuasaan kepada Mussolini. Di atas kertas, militer Italia yang bersenjata lengkap dengan mudah bisa menumpas pawai ini jika status darurat militer diberlakukan. Namun darurat militernya ditolak mentah-mentah oleh Raja Vittorio Emanuele III. Alih-alih menangkap Mussolini, Raja Vittorio justru mengirim telegram yang mengundang Mussolini untuk datang ke Roma dan membentuk pemerintahan baru. Pada tanggal 31 Oktober 1922, Benito Mussolini secara resmi dilantik sebagai Perdana Menteri Italia termuda dalam sejarah pada usia 39 tahun. Pada fase awal, pemerintahan Mussolini masih berbentuk koalisi yang melibatkan kaum menteri liberal, populis, dan nasionalis. Mussolini meyakinkan publik dan investor asing bahwa ia hanya ingin memulihkan stabilitas ekonomi dan ketertiban sosial. Menjelang pemilihan umum tahun 1924, watak asli pemerintahan Mussolini mulai terbuka. Pemerintahan fasis meloloskan undang-undang aturan pemilu yang manipulatif, di mana partai yang memperoleh suara terbanyak otomatis berhak atas 2/3 kursi di parlemen. Pemilu 1924 pun berlangsung dalam atmosfer intimidasi massal, kecurangan pemilu, dan kekerasan fisik oleh milisi fasis yang memastikan kemenangan mutlak bagi kubu Mussolini. Keberanian untuk melawan tirani ini disuarakan dengan lantang oleh Giacomo Matteotti, seorang pemimpin partai sosialis yang dihormati. Matteotti dengan berani membeberkan segala bukti kecurangan, kekerasan, dan korupsi yang dilakukan oleh rezim fasis selama pemilu. Hanya beberapa hari setelah pidatonya, Matteotti diculik di jalanan kota Roma oleh agen-agen fasis dan jasadnya yang ditikam berulang kali ditemukan di luar kota 2 bulan kemudian. Kematian Matteotti memicu krisis politik terbesar bagi Mussolini, di mana partai-partai oposisi melakukan aksi mogok dan keluar dari parlemen sebagai bentuk protes. Publik Italia terguncang dan posisi Mussolini berada di ujung tanduk karena opini publik berbalik menentangnya. Kelemahan oposisi yang tidak mengambil tindakan konkret dan keraguan raja untuk memecat Mussolini memberikan diktator itu waktu untuk menyusun kembali kekuatannya. Melihat lawannya ragu, Mussolini mengambil langkah ofensif yang menentukan pada tanggal 3 Januari 1925 melalui pidato bersejarah di parlemen. Dengan nada menantang, ia secara terbuka mengambil tanggung jawab politik, moral, dan historis atas semua kekerasan yang terjadi, termasuk pembunuhan Matteotti. Pidato ini menandai titik balik di mana Mussolini secara resmi mengakhiri sistem demokrasi liberal dan mendeklarasikan dirinya sebagai diktator mutlak. Pada tahun 1929, rezim fasis mengeluarkan serangkaian undang-undang represif yang dikenal sebagai Leggi Fascistissime. Semua partai politik selain Partai Fasis Nasional dilarang dan serikat pekerja independen dibubarkan secara paksa. Kebebasan pers dihancurkan total, surat kabar yang kritis disita, jurnalis anti-fasis dipenjara, dan setiap publikasi wajib melewati sensor ketat dari kementerian rezim. Mussolini kemudian mengadopsi gelar resmi yang menegaskan posisinya sebagai otoritas tunggal yang tidak bisa diganggu-gugat. Parlemen Italia direduksi menjadi sekadar lembaga stempel yang meratifikasi keputusan-keputusan Mussolini tanpa perdebatan. Untuk mengawasi masyarakat, rezim mendirikan organisasi polisi rahasia yang menyusup ke seluruh sendi kehidupan warga untuk memburu pembangkang. Dalam bidang ekonomi, Mussolini menerapkan sistem korporatisme yang membagi industri menjadi korporasi-korporasi yang dikendalikan bersama oleh perwakilan pengusaha dan buruh yang ditunjuk pemerintah. Sistem korporatisme dirancang untuk menghapus pertentangan kelas demi efisiensi nasional. Proyek-proyek infrastruktur berskala masif diluncurkan, lahan pertanian dibuka, dan jalan tol dibangun. Propaganda menjadi pilar utama dalam menjaga kepatuhan dan kultus individu-individu terhadap Mussolini. Wajahnya yang berahang kokoh dan tatapan mata tajam terpampang di poster-poster jalanan, dinding bangunan, dan halaman buku sekolah dengan slogan Mussolini selalu benar.
Pidato-pidatonya yang penuh dengan gestur tangan yang dramatis dan teriakan, disiarkan melalui radio ke seluruh penjuru negeri dan wajib didengarkan oleh rakyat. Rezim fasis menyadari betul bahwa masa depan ideologi mereka bergantung pada indoktrinasi generasi muda. Didirikanlah Opera Nazionale Balilla, sebuah organisasi kepemudaan wajib yang melatih anak-anak lelaki sejak usia 8 tahun dalam disiplin militer dan loyalitas buta kepada tanah air. Sementara anak-anak perempuan dididik untuk menjadi ibu rumah tangga yang tangguh dengan tugas utama melahirkan banyak anak demi memperbanyak jumlah serdadu masa depan Italia. Mussolini juga berupaya menyelesaikan perselisihan historis berdarah antara negara Italia dan Gereja Katolik Roma yang telah berlangsung sejak tahun 1870. Pada tahun 1929, ia menandatangani Fakta Lateran dengan Vatikan, yang mengakui kedaulatan penuh kota Vatikan sebagai negara merdeka dan menetapkan Katolisisme sebagai agama resmi negara Italia. Sebagai imbalannya, Paus Pius XI secara resmi mengakui kerajaan Italia dan rezim Mussolini. Sebuah langkah yang memberikan legitimasi moral luar biasa bagi Mussolini di mata mayoritas warga Italia yang religius. Meskipun tampak stabil, kehidupan di bawah fasisme adalah mimpi buruk bagi siapa saja yang menolak tunduk. Ribuan intelektual, politisi, dan warga biasa yang dicurigai antifasis ditangkap tanpa pengadilan dan dikirim ke pengasingan internal di pulau-pulau terpencil yang gersang. Fasisme Italia juga melahirkan rasisme institusional, terutama setelah hubungan dengan Nazi Jerman semakin erat. Pada tahun 1938, rezim mengeluarkan undang-undang rasial yang mencabut hak-hak sipil warga Yahudi Italia. Mereka dikeluarkan dari sekolah dan universitas, dipecat dari jabatan pemerintahan dan militer. Sebuah langkah diskriminatif yang kelak memuluskan jalan bagi deportasi mereka ke kamp pemusnahan Nazi. Selepas Italia dipegang dengan kekuasaan penuh, Mussolini mulai mengalihkan pandangannya ke luar negeri dengan ambisi membangkitkan kembali kejayaan Kekaisaran Romawi. Ia memandang Laut Mediterania sebagai tempat yang harus didominasi, dan percaya bahwa sebuah bangsa yang kuat harus melakukan ekspansi teritorial jika tidak ingin hancur. Ambisi imperialistik ini membawa Italia ke dalam petualangan militer yang kejam dan agresif. Target pertama dari ambisi Mussolini adalah menaklukkan Ethiopia. Pada bulan Oktober 1935, militer Italia melancarkan invasi besar-besaran ke Ethiopia dari koloni mereka di Eritrea dan Somalia. Meskipun menghadapi kecaman keras dari Liga Bangsa-Bangsa dan sanksi ekonomi yang terbatas, Mussolini tetap bersikeras melanjutkan agresi militernya demi genggaman prestise internasional. Perang di Ethiopia memperlihatkan kebrutalan luar biasa dari tentara fasis yang dipimpin oleh Jenderal Pietro Badoglio dan Rodolfo Graziani. Menghadapi perlawanan dari pasukan Ethiopia yang bersenjata tradisional, militer Italia menggunakan bom gas beracun secara masif yang memusnahkan seluruh desa dan membantai warga sipil tanpa ampun. Penggunaan senjata kimia ini merupakan pelanggaran berat terhadap protokol Jenewa. Namun rezim menyembunyikannya dari publik domestik di balik propaganda kemenangan yang gemilang. Keberhasilan menduduki Ethiopia pada Mei 1936 membuat Mussolini berada di puncak popularitasnya. Ia memproklamasikan berdirinya Imperium Italia dan menobatkan Raja Vittorio Emanuele III sebagai Kaisar Ethiopia. Namun, kemenangan ini mengisolasi Italia dari sekutunya, Inggris dan Perancis. Kondisi isolasi diplomatik ini dimanfaatkan dengan baik oleh Adolf Hitler yang sangat mengagumi metode fasisme Mussolini. Hubungan erat Mussolini dan Hitler diuji dalam Perang Saudara Spanyol. Mussolini dan Hitler mengirimkan bantuan militer berskala besar termasuk pasukan, pesawat tempur, dan tank, untuk mendukung pemberontakan Jenderal Nasionalis Francisco Franco melawan pemerintah Republik Spanyol yang berhaluan kiri. Keterlibatan Italia di Spanyol menguras kas negara dan melemahkan kesiapan militer mereka, namun semakin mempererat ketergantungan strategis Roma terhadap Berlin. Pada bulan Oktober 1936, hubungan ini diresmikan melalui pembentukan Poros Roma-Berlin. Mussolini yang awalnya memandang dirinya sebagai mentor bagi Hitler, perlahan-lahan mulai bergeser menjadi mitra junior yang inferior seiring dengan meroketnya kekuatan industri dan militer Jerman yang jauh melampaui Italia. Ambisi militer Mussolini berlanjut pada April 1939.
Pasukan Italia menginvasi Albania dan dengan cepat menduduki Albania. Langkah ini diambil Mussolini karena rasa cemburu melihat keberhasilan Hitler mencaplok Austria dan Cekoslowakia tanpa perlawanan berarti. Mussolini merasa perlu membuktikan bahwa Italia juga merupakan kekuatan ekspansionis yang harus ditakuti di Eropa. Pada bulan Mei 1939, aliansi kedua negara totaliter ini diperkuat melalui penandatanganan Fakta Baja. Sebuah perjanjian aliansi militer ofensif dan defensif yang mengikat nasib Italia sepenuhnya pada rencana agresi Jerman. Ketika Hitler menginvasi Polandia pada 1 September 1939, Mussolini menyadari bahwa militernya sama sekali belum siap dan sempat menyatakan Italia sebagai negara yang tidak ikut berperang. Keberhasilan Jerman menaklukkan Prancis pada tahun 1940 mengubah pendirian Mussolini. Ia meyakini bahwa perang akan segera berakhir dengan kemenangan Jerman. Pada tanggal 10 Juni 1940, Mussolini mengumumkan keterlibatan Italia dalam perang melawan Inggris dan Prancis. Keputusan yang sangat fatal karena militer Italia tidak siap menghadapi perang modern skala besar. Senjata-senjata mereka sudah usang, pasokan logistik dan bahan bakar sangat minim, serta ambruknya moral prajurit karena mereka dipaksa bertempur demi ambisi pribadi Mussolini. Serangan Italia terhadap Prancis di pegunungan Alpen terhambat secara memalukan oleh pertahanan Prancis yang jumlahnya jauh lebih sedikit. Bencana militer yang terbesar terjadi ketika Mussolini memerintahkan invasi ke Yunani dari pangkalan mereka di Albania pada Oktober 1940. Pasukan Yunani melakukan perlawanan balik yang luar biasa, memukul mundur tentara Italia kembali ke wilayah Albania dan menimbulkan kerugian jiwa yang masif. Hitler terpaksa menunda rencananya menginvasi Uni Soviet demi mengirim pasukan Jerman ke Balkan untuk menyelamatkan muka Italia dari kehancuran total. Di panggung pertempuran Afrika Utara, pasukan mereka yang mencoba merebut Mesir dari tangan Inggris dipukul mundur dengan mudah dalam operasi Kompas yang menyebabkan ratusan ribu tentara Italia ditawan. Sekali lagi, Hitler harus turun tangan mengirimkan Jenderal Erwin Rommel dan pasukan Afrika Korps untuk menstabilkan garis depan, menegaskan bahwa Italia kini tak lebih dari sekadar beban militer bagi Jerman. Sadar bahwa kehancuran total sudah di depan mata, para petinggi partai fasis dan lingkaran elit militer memutuskan untuk mengorbankan Mussolini demi menyelamatkan diri mereka sendiri. Dalam pertemuan Dewan Agung Fasis pada tanggal 25 Juli 1943, Dino Garibaldi mengajukan mosi tidak percaya terhadap rezim Mussolini. Mosi tersebut dimenangkan oleh mayoritas anggota Dewan dan meruntuhkan otoritas absolut Mussolini dalam semalam. Raja Vittorio secara resmi memecat Mussolini dari jabatan Perdana Menteri Italia. Begitu keluar dari istana raja, Mussolini langsung ditangkap oleh polisi militer dan dibawa ke tempat penahanan rahasia di Hotel Campo Imperatore. Berita kejatuhan Mussolini disambut dengan sukacita yang luar biasa oleh rakyat Italia di seluruh negeri. Patung-patung dan simbol-simbol fasis dihancurkan seketika di jalan-jalan. Pemerintah baru Italia segera mengumumkan pembubaran resmi partai fasis. Tetapi secara rahasia mereka melakukan negosiasi gencatan senjata dengan sekutu yang akhirnya ditandatangani pada tanggal 3 September 1943. Mengetahui pengkhianatan Italia, Hitler meluncurkan operasi poros, pasukan Jerman dengan cepat menduduki wilayah utara dan tengah Italia. Ratusan ribu tentara Italia dilucuti senjatanya oleh Jerman dan dikirim ke kamp-kamp kerja paksa. Pada tahun 1945, kekalahan poros sudah tidak dapat dibendung lagi. Pasukan sekutu perlahan tapi pasti berhasil menjebol garis pertahanan Jerman di Italia. Di saat yang sama, kekuatan partisan semakin membesar dan berhasil membebaskan kota-kota besar di utara seperti Milan, Turin, dan Genoa, bahkan sebelum pasukan sekutu tiba di sana. Pada akhir April 1945, menyadari bahwa Jerman bernegosiasi untuk menyerah kepada sekutu. Mussolini memutuskan untuk melarikan diri dari Milan menuju Swiss bersama kekasihnya dan beberapa pejabat fasis yang tersisa. Ia mencoba menyamar dengan mengenakan mantel abu-abu dan helm militer tentara Jerman yang sedang mundur ke utara menuju perbatasan Austria. Pada tanggal 27 April 1945, pelarian Mussolini berakhir di tepi Danau Como.
Konvoi militer Jerman dihentikan oleh barikade pasukan partisan. Mussolini pun langsung ditangkap dan diamankan di sebuah rumah petani setempat. Keesokan harinya, mereka berdua dieksekusi mati oleh regu tembak partisan. Jasad Mussolini dan beberapa pemimpin fasis lainnya kemudian dibawa ke Milan, kota yang menjadi tempat lahirnya fasisme. Pada tanggal 29 April, jasad Mussolini digantung terbalik menggunakan rantai besi di atap sebuah pompa bensin di Piazzale Loreto. Kerumunan massa yang marah dan histeris berkumpul di alun-alun tersebut. Mereka meludahi, menendang, dan melempar batu ke arah jasad sang mantan penguasa, sebuah luapan emosi kemarahan kolektif yang brutal atas penderitaan bertahun-tahun yang harus mereka tanggung akibat ambisi gila fasisme. Eksekusi tragis di Piazzale Loreto menandai akhir dari babak sejarah kelam fasisme di Eropa.